Halo guys, HP dengan kamera yang bagus tentunya jadi daya tarik tersendiri untuk dibeli. Seperti ketujuh HP yang bakal dibahas kali ini, mereka punya kamera utama 108 megapiksel yang tajam dan jernih, serta tentunya dengan harga yang murah. Penasaran apa aja HP-nya? Jangan lupa subscribe dan berikut ini 7 HP kamera 108 megapiksel termurah yang worth it dibeli saat ini. Yang pertama, Realme C67. HP 2 jutaan yang rilis Desember tahun lalu ini hadir dengan peningkatan yang cukup signifikan terutama di sektor kamera dan performanya. Di bagian kamera dibekali kamera utama 108 megapiksel dan ditemani kamera bonus 2 megapiksel. Bahkan gak cuma menang besar resolusi aja, tapi kamera Realme C67 juga mendukung fitur 3 kali in sensor zoom. Lalu di sisi performanya ditenagai chipset Snapdragon 685, bukan lagi MediaTek maupun Unisoc seperti tradisi C series sebelumnya. Chipsetnya ini disokong RAM 8GB yang juga bisa diperluas 8GB lagi pakai fitur Dynamic RAM. Serta penyimpanan luas hingga 256GB yang juga bisa ditambah pakai micro SD hingga 1TB. Untuk baterainya 5000 mAh dan didukung fast charging 33 watt yang bisa ngisi daya dari 0 hingga penuh dalam 1,5 jam aja. Untuk fitur lainnya ada NFC dan udah mengantongi sertifikasi IP54 yang memberikan ketahanan terhadap cipratan air dan debu. Tidak ketinggalan juga speakernya udah stereo untuk pengalaman audio yang lebih baik. Lalu yang mesti diperhatikan dari HP ini adalah soal tidak adanya lensa ultrawide dan layar belum AMOLED, serta jenis memorinya masih eMMC. Berikut ini spesifikasi dan harganya. Yang kedua, Infinix Hot 40 Pro. HP rilisan Februari 2024 ini datang dengan dipersenjatai chipset MediaTek Helio G99. Chipset ini disokong RAM 8GB yang bisa ditambah 8GB lagi pakai fitur RAM extended dan storage-nya luas hingga 256GB UFS 2.2. Layarnya sendiri pakai panel IPS LCD 6,78 inci resolusi Full HD+, refresh rate-nya 120Hz dan touch sampling rate-nya 240Hz. Infinix Hot 40 Pro punya kamera utama 108 megapiksel yang ditemani kamera makro 2 megapiksel dan satu lensa bonus. Sementara untuk selfie-nya ada kamera 32 megapiksel yang berada di dalam punch hole. Di mana Infinix juga membuat fitur bernama Magic Ring yang akan nampilin notifikasi yang mirip seperti Dynamic Island milik iPhone 15. Salah satu keunggulannya adalah mesin X-Boost, sejenis launcher game Infinix yang memungkinkan peningkatan stabilitas selama bermain game. Sedangkan dayanya sendiri ada baterai 5000 mAh yang didukung fast charging 33 watt. Selain itu, HP ini diklaim dapat bertahan dalam 1600 siklus pengisian daya yang berarti lebih dari 4 tahun jika ponsel digunakan setiap hari. Namun yang disayangkan adalah tidak ada kamera 0,5-nya. Berikut spesifikasi dan harganya. Yang ketiga, Redmi Note 13. HP ini punya sektor fotografi yang cukup lengkap. Di bagian belakang ada kamera utama 108 megapiksel, ditemani kamera ultrawide 8 megapiksel dan makro 2 megapiksel. Serta bagian depan ada kamera selfie 16 megapiksel. Layar cakep bezel tipisnya dipadu dengan kualitas panel AMOLED 6,67 inci resolusi Full HD+, refresh rate-nya 120Hz dan udah dilindungi Corning Gorilla Glass 3. Sementara untuk mesin utamanya pakai chipset Snapdragon 685 yang disokong RAM 8GB dan storage 256GB yang juga masih bisa perluasan hingga 1TB melalui micro SD. Kinerja yang udah tergolong bagus ini ditopang baterai 5000 mAh dengan pengisian daya cepat 33 watt. Yang mana untuk ngecas dari 1% sampai penuh cuma butuh waktu 75 menitan. Sistem operasinya sendiri pakai Android 13 dan Xiaomi juga ngasih jaminan update 2 kali. Adapun fitur lainnya seperti NFC dan infrared blaster, gyroscope hardware, fingerprint di layar, sertifikasi IP54 dan speaker stereo. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut spesifikasi dan harganya.
Yang keempat, Realme 11. HP rilisan Agustus tahun lalu ini punya keunggulan di bagian dayanya, yakni fast charging 67 Watt Super VOOC. Fitur ini dapat mengisi ulang baterai 5000 mAh di HP ini hingga 50% hanya dalam waktu 17 menit aja. Soal performanya pun bagus berkat chipset MediaTek Helio G99 yang dikombinasikan dengan RAM 8GB yang bisa ditambah 8GB lagi dan memori internal 256GB. Kinerjanya dijamin lancar buat jalanin aktivitas harian. Bahkan buat mainin game kekinian seperti PUBG Mobile dan Mobile Legends pun udah termasuk nyaman tanpa adanya lag yang mengganggu. Apalagi kalau mainin game terbaik di bumi seperti Free Fire. Lalu layarnya ini pakai panel Super AMOLED resolusi Full HD Plus dengan refresh rate 90Hz dan udah dilindungi Corning Gorilla Glass 5. Dan menariknya lagi, HP ini dibekali kamera utama 108MP dengan 3 kali in sensor zoom yang tidak kalah dengan foto yang diambil dengan 3 kali optical zoom. Namun memang sayangnya gak ada lensa ultra wide-nya, padahal sedang trennya orang-orang pakai lensa tersebut. Selain itu, speakernya juga masih mono dan gyroscope-nya bukan hardware. Harganya sendiri turun dari 3,5 juta jadi 2,7 jutaan. Berikut ini spesifikasi dan link belinya ada di deskripsi. Yang kelima, Infinix Note 40. HP terbarunya Infinix ini datang dengan peningkatan yang sangat menarik. Dengan harga 2 jutaan aja HP ini udah punya yang namanya wireless charging, dan Infinix juga udah sekalian ngasih power bank MagSafe dalam paket penjualannya. Jelas ini jadi daya tarik tersendiri karena bisa ngisi daya tanpa kabel dengan daya hingga 20 watt. Performanya sendiri diotaki MediaTek Helio G99 Ultimate yang dipadukan RAM 8GB dan internal 256GB berjenis UFS. Buat mainin PUBG terasa terlalu easy dengan settingan smooth, ultra, dan rata stabil di 40 FPS. Main MLBB pun dapat di ultra, super, dan sangat stabil di 60 FPS. Sementara untuk kameranya ada 108MP lensa utama yang ditemani 2 lensa bonus beserta kamera depan 32MP. Bahkan perekaman videonya udah bisa sampai 2K 30 maupun 1080p 60 fps baik itu depan maupun belakangnya. Soal OS-nya pun udah pakai Android 14 dan Infinix juga ngasih jaminan update 2 kali serta update untuk security patch 3 tahun. Fitur menarik lainnya ada fingerprint yang udah di layar dan speaker stereo yang didukung oleh JBL. Lalu untuk poin minusnya adalah gak ada audio jack, gak ada slot micro SD dan gak ada ultra wide-nya. Berikut ini uraian lengkap dan harganya. Yang keenam, Tecno Spark 20 Pro Plus. Ini adalah HP pertama varian Pro Plus yang masuk ke Indonesia. Desainnya cakep dengan layarnya yang melengkung, tentu jadi daya tarik tersendiri buat HP 2 jutaan. Tidak seperti Itel S23 Plus yang spesifikasinya nanggung. Tecno Spark 20 Pro Plus ini ngasih penawaran yang lebih tinggi dengan layar bertipe AMOLED 6,78 inci. Resolusinya Full HD Plus dan refresh rate 120Hz serta kecerahan maksimal hingga 1000 nits. Performanya juga bagus berkat chipset Helio G99 Ultimate hasil kolaborasi MediaTek dengan Tecno. RAM-nya sendiri 8GB dengan fitur tambahan 8GB lagi dan internalnya 256GB UFS 2.2 yang juga masih bisa perluasan pakai micro SD. Bagian fotografi ada kamera utama 108MP ditemani 1 kamera tambahan dan di sisi depan ada kamera selfie 32MP dengan fitur dual view video. HP ini ditopang baterai 5000 mAh dengan fast charging 33W dan udah langsung berjalan di Android 14. Fitur lainnya meliputi speaker yang udah stereo, ada NFC dan fingerprint di layar, gyroscope-nya hardware, serta punya sertifikasi IP53. Namun yang kurang adalah tidak punya jack audio 3,5mm dan tidak ada lensa ultra wide-nya juga. Link pembelian di deskripsi dan berikut spesifikasi serta harganya. Yang ketujuh, Realme 10 Pro 5G.
HP ini punya keunggulan pada desain layarnya yang cukup ciamik berkat bezel layarnya yang cuma 1 mm. Ini membuatnya punya sudut pandang luas. Terlebih lagi layar 6,7 inci ini bawa resolusi Full HD Plus dan juga refresh rate 120Hz untuk pengalaman visual yang lebih memuaskan untuk scrolling maupun bermain game. Untuk dapur pacunya pakai Snapdragon 695 yang juga disupport RAM 8GB dan penyimpanan 128GB yang udah pakai UFS 2.2. Buat mainin ML udah sangat nyaman, bisa dapetin grafik ultra frame rate high dengan stabil di 60 fps. Beberapa fitur pendukung bermain game juga udah tersedia di HP ini, seperti adanya gyroscope hardware dan juga speaker yang udah stereo. Sedangkan untuk dayanya dibekali baterai 5000 mAh yang disupport pengisian daya cepat 33 Watt, yang mana untuk ngisi dari 0 hingga penuh cuma butuhin waktu 1 jam 12 menit. Nah, yang jadi nilai minus darinya adalah soal tidak adanya kamera ultra wide dan perekaman video yang belum bisa 60 fps. Meski begitu, untuk hasil foto kamera utamanya udah terbilang bagus di semua kondisi. Bahkan harganya pun udah turun dari yang tadinya 5 jutaan sekarang jadi 3,2 jutaan aja. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut spesifikasinya. Jadi itulah 7 HP kamera 108 megapiksel termurah yang worth it dibeli. Kalau kamu pengen dibuatkan rekomendasi lainnya, bisa banget langsung aja komen di bawah ya guys. Sekian video kali ini, terima kasih yang udah nonton dan like, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya juga supaya kamu tidak ketinggalan rekomendasi HP lain setiap harinya. Sehat selalu dan sampai jumpa di video selanjutnya, terima kasih.